Pernah tidak kalian berada di posisi bergulat antara keinginan pribadi dan harapan orang tua? Jika iya, saya akan mengajak kalian mengulas kisah inspiratif tentang mimpi, perjuangan, dan keyakinan yang dibingkai dalam kehidupan pesantren modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Novita Sari dengan NIM 5324240118, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Novel ini bukan sekedar cerita remaja biasa. Ia adalah cermin bagi siapapun yang sedang berjuang mengejar impian. Negeri Lima Menara adalah karya perdana Ahmad Fuadi yang terbit pada tahun 2009. Bergenre fiksi inspiratif, baik roman maupun religi. Novel ini mengangkat tema pendidikan, persahabatan, dan perjuangan meraih mimpi. Dengan jumlah halaman 423, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Tafsiran dari novel ini adalah cerita ini berpusat pada tokoh Alif, seorang pemuda dari Maninjau, Sumatera Barat. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi ilmuwan seperti B.J. Habibie dan berharap bisa kuliah di ITB. Namun, sang ibu menginginkannya menjadi tokoh agama dan mengirimnya ke pesantren. Di sana, ia bertemu 5 sahabat, yakni Raja, Baso, Atang, Said, dan Dul Majid, yang kemudian dikenal sebagai Sohibul Menara. Bersama mereka, Alif pelajar tumbuh dan memupuk mimpi setinggi langit di bawah menara pesantren yang ikonik. Cerita berkembang dari awal pemberontakan batin Alif saat dipaksa merantau, hingga keberhasilannya menguasai bahasa Arab serta Inggris dan tampil di forum internasional. Bab demi bab memperlihatkan dinamika kehidupan santri, disiplin ketat, dan bagaimana mantra menjaga wajada atau siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil membentuk mentalitas para tokohnya. 11 tahun kemudian, beberapa sahabat bertemu kembali di Inggris, masing-masing dengan jalan sukses yang mereka tempuh. Sebuah penutup manis dan inspiratif yang menegaskan bahwa mimpi ketika digenggam dengan sungguh-sungguh akan menemukan jalannya. Perjalanan tokoh Alif mengajarkan kita bahwa keterpaksaan bisa menjadi jalan hidayah selama kita mau membuka hati dan bersungguh-sungguh. Kelebihan dari novel dalam perspektif pribadi saya, yang pertama, gaya bahasa yang sederhana namun memikat, penuh nuansa lokal dan religiusitas yang universal. Yang kedua, karakteristik kuat, terutama Alif yang berkembang dari pemuda lugu menjadi pemuda globalis. Yang ketiga, alur maju mundur yang rapi dengan klimaks emosional tinggi saat reuni para sahabat. Dan yang terakhir, penggunaan simbol seperti menara yang kuat dalam membangun semangat kolektif. Adapun kekurangan dari perspektif pribadi saya, yang pertama, beberapa bagian terlalu deskriptif berpotensi membuat pembaca kurang sabar. Dan yang kedua, karakter perempuan sangat minim, meskipun ini bisa dimaklumi dari latar pesantren khusus laki-laki. Perbandingan dari novel dapat dilihat jika dibandingkan dengan novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Negeri Lima Menara lebih fokus pada ketekunan personal dan nilai religius. Sementara Laskar Pelangi lebih menonjolkan semangat kolektif dari kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur. Pada akhirnya, Negeri Lima Menara adalah novel tentang harapan. Ia menunjukkan bahwa siapapun dari latar belakang manapun punya hak dan potensi untuk bermimpi besar. Selama ada kemauan, kerja keras, dan keyakinan, maka seperti kata mereka, manjada wajada, yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil.
Ahmad Fuadi berhasil meramu pengalaman pribadinya menjadi cerita yang menyentuh dan membakar semangat generasi muda. Saya sangat merekomendasikan buku ini kepada pelajar, pendidik, dan siapapun yang sedang mencari alasan untuk tetap bermimpi, sekalipun dalam kondisi sulit. Ini bukan sekedar novel, tapi manifestasi dari semangat Manjada Wajada. Mari terus membaca, terus bermimpi, dan terus bersungguh-sungguh, karena seperti para Sohibul Menara, mimpi besar selalu dimulai dari niat dan keyakinan yang sederhana.